Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika untuk kelas 10 semua jurusan. Kita akan membahas materi pelajaran kali ini bab 1 yaitu bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Tapi yang akan kita bahas adalah bentuk akar. Akar yang akan kita bahas yaitu mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Untuk bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan ketentuan A, B adalah anggota bilangan bulat dengan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, desimal terbatas yaitu 1/4. 0,75. Sedangkan desimal tak terbatas, contohnya yaitu 0,222 tak terhingga sampai dan 0,181818 dan seterusnya. Contoh soal, ubahlah pecahan desimal berikut ke bentuk A per B. 1. 0,25 sama dengan 25/100 sama dengan 1/4. Contoh yang kedua, 0,22222 misal X sama dengan 0,22222. Ada satu angka berulang yaitu 10X sama dengan 2,2222. X sama dengan 0,222. Kalau kita kurangi, yang 10X dengan X adalah 9X. Sedangkan angka 2 di depan koma, kalau kita kurangi menjadi 2. X sama dengan 2/9. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A, B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh pi atau 3,14. Contoh yang kedua adalah 0,1249827 dan seterusnya. Contoh yang ketiga adalah akar 2. Contoh yang keempat adalah akar 3. Untuk bilangan irasional adalah akar yang tidak bisa ditarik akarnya, bilangan akar yang tidak bisa ditarik akarnya, atau bilangan desimal yang tidak terbatas. Ciri-ciri bilangan irasional. 1. Tidak dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa. 2. Ditulis dalam bentuk akar. Yang ketiga adalah ditulis dalam bentuk desimal tak terbatas dan tak berulang. Selanjutnya, pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Itu perlu kalian lihat, akar 3 itu disebut bilangan rasional, sedangkan hasilnya bilangan desimal yang bukan bilangan biasa atau bilangan desimal disebut bilangan irasional. Contoh, untuk bilangan bentuk akar atau bilangan irasional. Akar 5 itu kan tidak bisa ditarik akar atau hasilnya adalah 2,23606 dan seterusnya. Ya, sedangkan akar 12 sama dengan 4,46410 dan seterusnya. Karena tidak bisa ditarik akar, maka bilangan ini disebut bilangan bentuk akar. Sedangkan contoh yang berikutnya adalah akar 4 karena bisa ditarik akar sama dengan 2, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, dan akar 1/16 sama dengan 1/4 disebut bilangan bukan bentuk akar karena hasil dari ketiga contoh tersebut merupakan bilangan rasional.
Pangkat pecahan. Bentuk akar dapat ditulis dalam bilangan berpangkat pecahan sebagai berikut. Akar pangkat Ki dari A pangkat P boleh ditulis A pangkat P per Ki. Sifat-sifat pangkat rasional sebagai berikut. 1. Akar pangkat P dari A bisa ditulis A pangkat 1 per P. Karena A kalau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Ya, untuk berikutnya, akar pangkat P dari AB bisa ditulis atau artinya akar pangkat P dari A dikali akar pangkat P dari B. Contoh yang ketiga, sifat yang ketiga, akar pangkat P dari A per B. Artinya atau bisa ditulis akar pangkat P dari A per akar pangkat P dari B. Bisa disederhanakan lagi menjadi A pangkat 1 per P dibagi B pangkat 1 per P. Karena variabel A dan B tidak ada pangkatnya, itu artinya pangkat 1. Untuk sifat yang keempat, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A pangkat P. Karena pangkatnya ada double, karena akarnya ada double, untuk pangkatnya boleh dikalikan. Jadi M dikali N ya. Akar pangkat M dikali N dari A pangkat P. Untuk contoh soal pangkat pecahan seperti berikut. Nyatakan bentuk berikut dalam pangkat rasional. Untuk yang A adalah akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Boleh ditulis X pangkat 2 per 3. Yang kedua atau B, akar pangkat 3 dari 7 dikali akar pangkat 3 dari 2. Karena akar pangkatnya sama, boleh ditulis akar pangkat 3 dari 7 dikali 2. Sedangkan 7 kali 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 14. Sama dengan karena 14 tidak ada pangkatnya, boleh ditulis 14 1 per pangkat 1 per 3. Menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat dihitung nilainya dan juga dapat disederhanakan dengan menggunakan sifat berikut. Jika P sama dengan A pangkat 2B, maka akar P sama dengan akar A pangkat 2B sama dengan A akar B. Kenapa kok A akar B? Karena A pangkat 2 artinya kan A kali A. Sedangkan akar itu akar pangkat 2 dari A. Kan kalau tidak ada akar pangkatnya berarti itu akar 2. Jadi 2 sama 2 boleh dicoret maka bisa dikeluarkan menjadi A. Sedangkan B tetap akar B. Contoh soal, sederhanakan bentuk akar berikut. Untuk yang A, contoh yang A yaitu akar 48. Sama dengan kalian mencari dari 48 yang bisa ditarik akar, yaitu kan 16 kali 3. Akar 16 ya, akar 16 kali 3 kan akar 48. Sedangkan akar 16 kan bisa ditarik akar, jadi kita keluarkan menjadi 4 akar 3. Karena akar 3 tidak bisa ditarik akar, tetap akar 3. Untuk contoh yang B yaitu akar 72. Kita mencari bilangan yang bisa ditarik akar dari faktor 72. Karena 72 itu bisa 36 kali 2, sedangkan akar 36 bisa diakarkan, berarti kita keluarkan akar dari 36 adalah 6. Sedangkan akar 2 tidak bisa ditarik akar, tetap akar 2. Jadi akar 72 boleh ditulis menjadi 6 akar 2. Operasi pada bentuk akar. Sifat-sifat operasi pada bentuk akar sebagai berikut.
ada 8 sifat yang perlu kalian ketahui ya anak-anak. Untuk sifat yang ke-1, A akar C ditambah B akar C, karena akarnya sama yaitu sama-sama C, maka koefisiennya atau bilangan biasa itu boleh dijumlah A plus B dikali akar C ya. Untuk sifat yang kedua, A akar C dikurangi B akar C ya, karena akarnya sama dengan akar C atau sukunya sama, maka koefisien atau bilangan biasa kalau di dalam contoh itu koefisiennya boleh dikurangi A dikurangi B akar C. Untuk penjumlahan dan pengurangan kalian harus memperhatikan suku yang sama atau akar yang sama. Kalau sama-sama akarnya misalkan sama-sama C itu boleh dikurangi atau dijumlahkan ya. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga, sifat yang ketiga adalah A akar B dikali C akar D. Nah, ini kita kalau untuk perkalian dan pembagian itu tidak memperhatikan suku yang sama atau akar yang sama. Jadi tetap kita kalikan. Karena A dan C itu kalau dalam contoh itu adalah bilangan biasa, bilangan bukan bentuk akar yaitu atau koefisien dari akar B dan akar D itu boleh dikalikan A dikali C, sedangkan akar dikalikan dengan akar yaitu B kali D. Jadi boleh ditulis AC dikali akar BD. Begitu juga untuk sifat yang keempat yaitu tentang pembagian. A akar B dibagi C akar D ya. Kita tetap tidak memperhatikan tanda, langsung aja kita bagikan yaitu A dibagi C dikalikan akar B per D gitu ya. Nah, untuk sifat yang kelima yaitu dua suku ya. Saya bilang dua suku karena ini ada akar A dan akar B ya. Jadi kalau di dalam kurung akar A ditambah akar B pangkat 2 itu artinya akar A plus dalam kurung akar A plus akar B dikalikan dalam kurung akar A plus akar B. Kalian tentunya sudah bisa mengalihkan bilangan dua suku ya dengan cara skema. Pada waktu kalian masih di SMP dulu pernah cara pengalian dengan cara skema. Lah itu akar A kali akar A kali akar B dikali akar A, akar B kali akar B. Nanti bisa hasilnya adalah A plus B plus 2 akar AB gitu ya. Begitu juga untuk yang sifat yang keenam yaitu pengurangan suku kuadrat ya, yaitu akar A di dalam kurung akar A dikurangi akar B pangkat 2 atau kuadrat ya, pangkat 2 boleh disebutkan dengan kuadrat. Itu hasilnya juga akan menghasilkan A plus B min 2 akar AB. Jadi kalian tetap mengalihkannya dengan cara skema atau perkalian atau satu untuk semua gitu ya. Terus yang ketujuh, nah ini kan dua suku yang berbeda tanda. Jadi akar A plus akar B dikali akar A min akar B ya. Tentunya kalian juga akan mengalihkan dengan cara skema yaitu akar A dikali akar A hasilnya A. Akar A dikali akar B hasilnya min akar AB. Akar B kali akar A ya. Karena meskipun dikalikan B kali A kalian tidak boleh menyebutkan akar BA gitu ya, tetap urut abjad. Jadi akar B dikali akar A tetap plus akar AB. Sedangkan plus kali min hasilnya min. Jadi plus akar B dikalikan min akar B hasilnya adalah min B. Karena yang tadi plus AB akar AB min akar AB kalau dijumlahkan kan habis plus sampai min ya. Jadi tinggallah A min B. Untuk yang ke-8 ini perkalian suku 2 dengan abjad yang berbeda yaitu dalam kurung akar A ditambah akar B dikalikan akar C ditambah akar D. Tetap hasilnya akar A kali akar C, akar AC. Akar A kali akar D, akar AD. Karena tandanya plus semua,
berarti hasilnya tentunya plus ya. Akar B kali akar C plus akar BC. Akar B kali akar D plus akar BD. Operasi pada bentuk akar. Contoh soal, sederhanakan operasi bentuk akar berikut ya. Contoh yang ke-1, 7 akar 3 ditambah 4 akar 3. Saya kan udah bilang karena sukunya sama, akar 3 sama akar 3, maka koefisiennya boleh dijumlahkan. Yaitu 7 ditambah 4 akar 3. Karena akar 3 gak boleh, akar 3 tambah akar 3 menjadi akar 6, enggak boleh. Hanya koefisiennya saja. Jadi akar 3 di sini berfungsi sebagai variabel. Jadi tidak boleh ikut dijumlahkan. Hanya koefisiennya saja yang dijumlahkan, yaitu 7 ditambah 4 itu 11 akar 3. Jadi akar 3 tidak menjadi akar 6 loh ya kalau penjumlahan. DE untuk penjumlahan dan pengurangan berfungsi sebagai variabel. Untuk contoh yang kedua, yaitu dalam kurung akar 3 ditambah akar 2 dikalikan akar 3 dikurangi akar 2 ya. Maka kita kalikan. Akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Akar 9 kan 3. Nah, akar 3 kali min akar 2 ya. Kan ini kalau perkalian boleh dikalikan. Jadi akar 3 dikali min akar 2 hasilnya min akar 6 gitu ya. Terus yang berikutnya adalah akar 2 dikali akar 3 karena positif sama positif plus akar 6. Yang tadi kan hasilnya min akar 6, ini plus akar 6 gitu ya. Terus akar 2 dikalikan min akar 2 hasilnya kan min akar 4 ya. Akar 4 kan 2. Jadi yang tadi plus 6 min 6 habis. Tinggallah 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Untuk contoh yang menarik akar kuadrat dari bentuk akar ya. Jadi ini rumus yang ke-1 yaitu akar A plus dalam kurung akar A plus akar B kuadrat ya. Boleh ditulis ya. Itu akar A plus akar B dikali akar A plus akar B menghasilkan ini A pangkat 2 plus 2 akar AB plus akar B pangkat 2 ya. Akar A pangkat 2 kita coret akar sama pangkat, jadi tinggal A ya. Terus plus 2 akar AB. Akar B kali akar B kita coret akar pangkat 2 dan akarnya tinggallah B ya. Jadi diperoleh A plus B plus 2 akar AB atau akar A plus akar B bisa menghasilkan karena kuadrat dari ruas kiri kita pindahkan menjadi ruas kanan. Ingat ya, kuadrat kalau pindah ruas menjadi akar. Jadi tadinya kan akar A plus akar B pangkat 2 gitu ya di dalam kurung ya. Nah, itu kalau kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi akar A plus B plus 2 akar AB ya. Terus rumus yang kedua yaitu akar A min akar B pangkat 2 ya, dengan boleh ditulis akar A min akar B dikali akar A min akar B. Hasilnya adalah akar A pangkat 2 min 2 akar A AB gitu ya plus akar B pangkat 2 ya. Kita coret kuadrat dan akarnya tinggallah A, sedangkan min 2 akar A kali akar B boleh ditulis min 2 akar AB, sedangkan akar B kuadrat sama akarnya boleh dicoret, boleh di skip ya, menjadi B. Jadi sama dengan A plus B min 2 akar AB. Sedangkan kalau bentuk akar A min akar B kuadrat pindah ke ruas kanan menjadilah akar A plus B min 2
akar AB ya. Jadi untuk kuadrat di ruas kiri tanda sama dengan ke kiri ruas kiri, tanda sama dengan ke kanan ruas kanan. Kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi akar. Begitu juga sebaliknya. Menarik akar kuadrat dari bentuk akar. Contoh soal, sederhanakan bentuk akar berikut. Contoh soal yang ke-1. Akar 8 plus 2 akar 15. Cara pengerjaannya adalah kita mencari dua buah faktor yang sama, faktor dari 8 ya. Jadi kalau faktornya itu kalau dijumlahkan ada 8 dan kalau dikalikan ada 15. Jadi kan di sini 3 ditambah 5 itu kan 8. Kalau 3 dikali 5 itu kan 15. Ya tinggal aja kita bikin karena tandanya plus semua. Jadi sama dengan akar 3 plus akar 5. Sedangkan contoh yang kedua beda lagi. Akar 10 dikurangi 4 akar 6. Akar 10 dikurangi 4 di sini kan boleh 2 dikali 2 akar 6 ya. Untuk bilangan biak 4 itu bisa disederhanakan atau bisa dikalikan faktornya itu adalah 2 kali 2 akar 6. Kita kembalikan 2-nya itu kan faktor akar dari 4. Kita kembalikan 2 itu ke sebelahnya 6 yaitu di situ menjadi akar 4 kali 6. Sedangkan 2 yang satunya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan kan akar 6 ya. Jadi di sini 10 kan kita cari dua angka faktor dua angka yang kalau dikurangkan jadi 10, kalau dikalikan jadi 24. Di sini kan berarti 6 ya. 6 dikurangi 6 ditambah 2 kan 10. Sedangkan 6 dikali 4 kan 24 ya. Jadi di sini boleh ditulis akar 6 min akar 4. Sedangkan akar 6 tetap akar 6, akar 4 kan 2 karena tandanya min berarti akar 6 min 2. Kalau kalian kurang paham nanti bisa dijelaskan lagi. Untuk materi berikutnya adalah merasionalkan penyebut pecahan berbentuk akar ya. Di situ ada 4 ya, ada 4 cara untuk merasionalkan bentuk akar. Yang ke-1, A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan kawannya. Karena penyebutnya adalah akar B, jadi kita kalikan dengan akar B per akar B. Jadi A per akar B sama dengan A per akar B dikalikan akar B per akar B. A dikalikan akar B sama dengan A akar B. Akar B kali akar B kan akar B kuadrat ya. Kuadrat sama akar bisa di skip ya. Jadilah tinggallah B. Jadi A per akar B hasilnya adalah A akar B per B ya. Sedangkan rumus yang kedua, A per akar B plus akar C sama dengan A per akar B plus akar C dikalikan kawannya. Kalau penyebutnya adalah akar B plus akar C berarti kawannya adalah akar B min akar C. Jadi untuk pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan kawannya, yaitu A per akar B plus akar C sama dengan A akar B plus akar C dikalikan kawannya tadi, yaitu akar B min akar C per akar B min akar C. Jadi hasilnya adalah A dikalikan akar B min akar C, hasilnya adalah A kali dalam kurung akar B min akar C. Per kalau ada bilangan kawan ya, akar penyebut kawan ya, akar B plus akar C dikalikan akar B min akar C. Jadi kalian tinggal mengalikan aja kalau bentuknya seperti ini. Jadi akar B kali akar B adalah B, plus kali min adalah min, akar C kali akar C adalah C. Jadi A per akar B plus C hasilnya adalah A dikalikan dalam kurung akar B min akar C per B min C.
gitu ya. Untuk yang ketiga adalah rumusnya sebagai berikut. A dibagi akar B min akar C itu sama dengan A dibagi atau per akar B min akar C dikalikan kawannya. Kalau penyebutnya adalah akar B min akar C, berarti kawannya adalah akar B plus akar C. Jadi untuk pembilang dan penyebutnya kita kalikan kawannya, yaitu akar B plus akar C per akar B plus akar C. Jadi A dikalikan akar B plus akar C sama dengan A dikali akar B plus akar C. Ya, ingat lagi kalau kawannya tandanya sama atau sukunya sama, yang membedakan adalah tanda min dan plus. Jadi kita mengalikannya adalah akar B kali akar B adalah B, min kali plus adalah min, akar C kali akar C adalah C. Kalian kan sudah saya jelaskan tadi kalau akar C C pangkat 2, ya pangkat sama akarnya boleh di skip. Ya, jadi tinggallah C kayak gitu ya. Terus yang keempat, A per akar B min C sama dengan dikalikan kawannya juga. Jadi A per akar B min C kawannya akar B min C adalah akar B plus C. Jadi untuk pembilang dan penyebutnya tetap dikalikan dengan kawannya. Hasilnya adalah A dikalikan akar B plus C sama dengan A kurung di dalam kurung adalah akar B plus C per. Nah, ini baru kalian karena bentuk kawannya tetap ya kamu kalikan akar B kali akar B adalah B. Min kali plus adalah min. C kali C adalah C pangkat 2. Jadi A per akar B min C hasilnya adalah A dikalikan dalam kurung akar B plus C per B min C kuadrat atau C pangkat 2. Merasionalkan penyebut pecahan berbentuk akar. Contoh soal. Rasionalkan penyebut pecahan berikut. Di sini ada dua buah soal. Untuk soal yang ke-1, contoh soal ya. 4 per akar 2. Artinya 4 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2. Kenapa kok harus dikalikan akar 2 per akar 2? Karena penyebutnya akar 2. Jadi kawannya juga akar 2 ya. Jadi 4 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 4 dikali akar 2 adalah 4 akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 kan 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Akar 2 tetap, jadi 2 akar 2. Untuk contoh yang nomor 2, 12 dibagi akar 7 dikurangi akar 3 atau 12 per akar 7 min akar 3 sama dengan 12 per akar 7 min akar 3 dikalikan dengan kawannya. Kawannya adalah penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 7 min akar 3 berarti kawannya akar 7 plus akar 3. Hanya tandanya aja yang berubah. Yang tadinya min jadi plus gitu ya. Jadi pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar 7 plus akar 3 per akar 7 plus akar 3. Sekarang kita kalikan. 12 dikali akar 7 plus akar 3. Jadi karena di sini kalau penjumlahan kalau bilangannya enggak sama akarnya jadi tetap hasilnya. Jadi 12 kurung buka akar 7 plus akar 3 per ya. Karena dia kawannya jadi cara mengalikannya hanya seperti ini. Akar 7 kali akar 7. Akar 49. Akar 49 kan 7. Min dikali plus min ya. Akar 3 dikali akar 3 kan akar 9. Akar 9 3. Jadi di sini 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi 12 dikali dalam kurung akar 7 plus akar 3 per 4. Nah 12 bisa dibagi dengan 4. Jadi 12 bagi 4 3 kurung buka akar 7 plus akar 3. Jadi kalian boleh mengalihkan. Tadi kan 12 dibagi 4 kan 3. 3 dikalikan akar 7. 3 akar 7. Dan 3 dikalikan akar 3 jadi plus 3 akar 3.
Cukup sampai di sini pelajaran yang saya terangkan mengenai bentuk akar. Selebihnya untuk pertemuan minggu depan kita berlatih soal. Jadi saya tidak melanjutkan logaritma karena ini adalah satu paket. Jadi yang pertama adalah bentuk akar, dan bentuk akar harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita untuk memantapkan materi pelajaran ini kita harus berlatih dengan soal nanti yang saya berikan untuk minggu depan. Sudah sampai di sini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.